Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen PAUD mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pengenalan Supervisi Penyelenggaraan PAUD. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua yaitu Rizky Nurul Fatona sebagai pemateri. Yang ketiga yaitu Gita Oktaria sebagai pemateri. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu pengertian supervisi. Pengertian supervisi. Secara etimologi, istilah supervisi diambil dalam perkataan bahasa Inggris supervision. Menurut Kemendikbud nomor 03 tahun 2016 tentang petunjuk teknis supervisi pada satuan PAUD dan pendidikan masyarakat, supervisi adalah pembinaan berupa tuntunan menuju perbaikan situasi. Kemudian menurut Nurmalina tahun 2017, supervisi di atas dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah suatu kegiatan pembinaan kepada guru dan sekolah untuk perbaikan pengajaran. Nah, dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah suatu kegiatan pembinaan yang berupa pembinaan kepada guru dan sekolah dalam rangka perbaikan pengajaran dan situasi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua yaitu manfaat supervisi yang akan dijelaskan oleh Saudari Rizky Nurul Fatona. Kepada Rizky kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat supervisi pendidikan. Supervisi di lembaga PAUD sangat banyak manfaatnya bagi profesionalitas kepala sekolah dan guru, serta kualitas pendidikan untuk peserta didik dan lembaga tersebut. Di antaranya manfaat supervisi di lembaga PAUD menurut Bafadal yang dikutip oleh Nurmalina 2017 yang pertama, manfaat bagi personel di lembaga PAUD. Yang pertama yaitu kepala PAUD semakin profesional dalam mengadministrasikan lembaganya. Yang kedua, guru semakin profesional dalam mengelola kegiatan belajar bagi anak didik. Dan yang ketiga, petugas bimbingan konseling semakin profesional dalam membantu anak didik dalam memecahkan masalah-masalah belajarnya. Yang kedua adalah manfaat bagi kelembagaan PAUD. Dengan adanya supervisi, semua program pendidikan PAUD dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Apabila semua program terselenggara secara efektif dan efisien, berarti tujuan lembaga pendidikan dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, manfaat bagi penciptaan hubungan. Pelaksanaan supervisi menuntut adanya interaksi antar dua belah pihak, yaitu supervisor dan yang diberi supervisi. Keduanya akan selalu berbicara, saling tanya jawab, atau saling berinteraksi sehingga tercipta hubungan yang semakin baik. Selanjutnya yaitu tujuan supervisi. Tujuan supervisi pendidikan menurut Kemendikbud nomor 3 tahun 2016 tentang petunjuk teknis supervisi dan satuan PAUD dan pendidikan masyarakat diantaranya yang pertama, meningkatkan kinerja peserta didik agar dapat belajar dengan penuh semangat sehingga dapat mencapai prestasi belajar secara optimal. Yang kedua, meningkatkan mutu kinerja pendidik dan tenaga pendidikan sehingga berhasil membantu dan membimbing peserta didik dalam mencapai prestasi belajar yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan keefektifan kurikulum, proses, dan materi pembelajaran sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik dalam proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Yang keempat, meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya, pelaksanaan supervisi pendidikan menurut ASEAN dan GEL yang dikutip oleh Pranita memiliki tujuan yang pertama, menyediakan umpan balik yang objektif terhadap guru mengenai pelajaran yang dilaksanakan. Dua, mendiagnosis dan membantu memecahkan masalah-masalah pengajaran. Yang ketiga, membantu guru mengembangkan keterampilannya, menggunakan strategi pengajaran. Yang keempat, mengoreksi guru untuk kepentingan promosi jabatan dan
kepentingan lainnya, serta membantu guru mengembangkan satu sikap positif terhadap pengembangan profesional yang berkesinambungan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Rizky Nurul Fatona atas penjelasan mengenai manfaat supervisi dan tujuan supervisi. Yang kedua selanjutnya yaitu Gita Oktaria yang akan menjelaskan sasaran supervisi dan ruang lingkup supervisi pada PAUD. Kepada Gita kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sasaran supervisi. Adapun sasaran utama dari pelaksanaan kegiatan supervisi tersebut adalah peningkatan kemampuan profesional guru yang sebagaimana menurut Depdiknas tahun 1986 atau 1994 dan 1995. Sasaran supervisi ditinjau dari objek yang disupervisi. Ada 3 macam bentuk supervisi. Yang pertama, supervisi akademik. Artinya menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berlangsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu. Yang kedua, supervisi administrasi. Artinya menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran. Yang ketiga, supervisi lembaga, artinya menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Supervisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan, misalnya ruang UKS atau unit kesehatan sekolah, perpustakaan, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ruang lingkup supervisi PAUD. Pada penyelenggaraan suatu pendidikan, pasti ada komponen-komponen yang berperan dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Komponen penyelenggaraan PAUD merupakan hal-hal yang berkaitan dengan program PAUD yang harus ada ketika sebuah lembaga akan mendirikan sebuah lembaga untuk pendidikan anak usia dini. Adanya komponen ini juga dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraannya komponen penyelenggaraan PAUD menurut Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan anak usia dini dikelompokkan berdasarkan umur yang akan menentukan kelas masing-masing. Sasaran layanan pendidikan anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0 sampai 6 tahun. Pengelompokan anak berdasarkan pada usia yaitu 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, dan terakhir 5 sampai 6 tahun. Yang ketiga, tenaga pendidik. Tenaga pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. Yang keempat, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknik untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD. Yang kelima, sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelayanan kelompok bermain. Standar sarana dan prasarana meliputi jenis kelengkapan dan kualitas fasilitas yang digunakan dalam menyelenggarakan PAUD. Yang terakhir, yang keenam adalah pengelolaan. Pengelolaan ini dimaksudkan agar menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak, serta kesinambungan pelaksanaan pendidikan anak usia dini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Gita Oktaria atas penjelasannya mengenai sasaran supervisi dan ruang lingkup supervisi pada PAUD.
Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, mengenai pengenalan supervisi penyelenggaraan PAUD. Baiklah, di sini saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami, yaitu supervisi adalah suatu kegiatan pembinaan yang berupa pembinaan kepada guru dan sekolah dalam rangka perbaikan pengajaran dan situasi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sasaran supervisi ditinjau dari objek yang disupervisi. Ada 3 macam bentuk supervisi, yaitu supervisi akademik, supervisi administrasi, supervisi lembaga. Ruang lingkup supervisi PAUD, adanya komponen ini juga dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan komponen penyelenggaraan PAUD menurut Undang-Undang Dasar Nomor 137 tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum. Yang kedua, peserta didik. Yang ketiga, tenaga pendidik. Yang keempat, tenaga kependidikan. Yang kelima, sarana dan prasarana. Dan yang keenam, pengelolaan. Itulah tadi kesimpulan materi kami pada hari ini. Saya sebagai moderator dan juga mewakili kelompok kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.